Selamat pagi, Dr. Marolop. Hai. Apa kabar, Dok? Baik. Oh iya, kemarin itu saya ada pasien, Dok. Usia sekitar 50-an, dia datang dengan nyeri dada dan sesak nafas pada saat aktivitas. Curiga jantung ya? Iya, saya curiga gitu. Oh. Apa saya pemeriksaan lebih lanjut kali ya, Dok? Iya, mungkin kita harus tunggu hasil eko, kateter, dan pemeriksaan lainnya. Dan pasti kolaborasi dengan dokter jantung supaya hasilnya semua bagus. Kalau kita timnya oke, semuanya pasti berjalan lancar. Oh, kalau gitu kita ke dokter Bona aja sekalian ya? Ya, setuju. Ayo. Yuk. Selamat pagi. Hai. Apa kabar? Oh, iya. Baik, Dr. Nurima Marolop, ini pasiennya dengan privasel sudah kita lakukan kateterisasi. Ternyata memang sangat-sangat sulit ya kondisi pembuluh darahnya. Bagaimana menurut dokter? Waktu hasil kateterisasi itu bagaimana, Dok, hasil kateterisasinya? Jadi memang ada penyumbatan di beberapa pembuluh darah ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Jadi terdapat 3 pembuluh darah ya, trivasal disease dan diffuse, jadi artinya cukup berat ya. Sudah pernah dilakukan CT scan sebelumnya dengan hasil kateter kurang lebih sama hasilnya, cukup berat nih. Oh iya, kalau memang sudah trivasal disease atau 3 pembuluh darah ini, memang lebih baik kita lakukan bypass ya, Dok ya, untuk optimalisasi pemberikan aliran darah ke jantungnya. Kalau stent sepertinya agak terlalu riskan dan butuh yang banyak mungkin, Dok ya. Memang ini satu-satunya pilihan yang terbaik adalah dilakukan CABG, coronary artery bypass graft. Bypass itu sudah tidak lagi yang dibuka dada tengah ya, Dok. Jadi mungkin saya sarankan bypassnya itu dengan yang prosedur yang minimal invasif seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Dr. Marolop? Dan kebetulan kita saat ini kan mengerjakannya tanpa memotong tulang dada lagi. Dengan sayatan kecil di rongga dada sebelah kiri, kita bisa menjangkau keseluruhan koronernya. Baik 3, 4, atau bahkan 5 pembuluh darah pun bisa kita kerjakan. Kalau menurut Dr. Bona sendiri, ini kemungkinan nanti kita taruh pembuluh darah bypassnya itu di pembuluh darah mana saja ya, Dok? Ya, baik kalau gitu. Kalau saya lihat di sini memang di 3 pembuluh darah ya, Dok ya. Di LAD, LCX, dan RCA mungkin kita sebaiknya dilakukan pada ketiganya ya, Dok ya mungkin. Nah, untuk tekniknya mungkin Dokter Marolop gimana, Dok? Ya, dari gambar ini sih setuju kita diusahakan untuk secepat mungkin atau semaksimal mungkin saya akan melakukan bypass. Tim saya akan melakukan bypass ke 3 pembuluh darah. Baik. Dan sepertinya bisa kok ini. Luar biasa ya. Jadi perkembangan teknologi dan ini luar biasa. Dan paradigma selama ini pasien-pasien saya yang mau operasi pasti mereka berpikir harus dibuka dadanya. Dan takut itu sebelum rasa takut itu yang luar biasa. Setuju, Dok, setuju. Pada pasien dengan penyumbatan di beberapa pembuluh darah jantung, salah satu penanganan yang dapat dilakukan adalah operasi bypass jantung atau coronary artery bypass grafting. Pada kasus ini, tindakan dilakukan dengan pendekatan minimal invasive coronary artery bypass grafting atau yang kita sebut mix CABG, yaitu operasi bypass yang dilakukan melalui sayatan kecil di sisi dada tanpa perlu membuka tulang dada seperti pada operasi konvensional. Dengan pendekatan yang lebih minimal invasif, trauma operasi dapat diminimalkan sehingga proses pemulihan pasien diharapkan bisa berlangsung lebih cepat. Selain teknik minimal invasif, pada tindakan ini kami juga mengerjakan metode cryoneurolysis untuk pain manajemennya. Cryoneurolysis adalah tindakan yang memanfaatkan suhu dingin terkontrol untuk menonaktifkan sementara saraf sekitar area tindakan. Selain itu, kami juga memberikan proloterapi berupa penyuntikan cairan regeneratif pada area sekitar injury sehingga pasca operasi, jaringan akan jauh lebih cepat beregenerasi dan mengurangkan rasa nyeri jauh lebih cepat. Nah, dengan kombinasi kedua tindakan ini, nyeri pasca operasi dapat lebih terkontrol sehingga pasien bisa lebih nyaman dan lebih cepat untuk dapat bergerak selama masa pemulihan. Selesai juga operasinya ya. Jadi hari ini kita habis operasi bypass jantung dengan teknik mix ya, Bang ya? Ya, jadi kita mengerjakannya tanpa memotong tulang dada dan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun dengan luka yang kecil, kita berhasil membypass semua pembuluh darah koroner yang terkena tanpa menghilangkan tujuan utama kita untuk merevaskularisasi koroner yang
sakit gitu. Dengan teknik mix ini kita dapat berapa bypass, Bang? Tadi kita kerjakan 3 pembuluh darah yang tersumbat. 3 pembuluh darah yang tersumbat dan 3 bypass. Ya, Seperti betul. itu ya. Dan untungnya teman anestesi juga berhasil melakukan blokade saraf nyeri sebelum operasi, sehingga pasca operasi rasa nyeri yang ditimbulkan itu jauh-jauh lebih minimal. Gitu. Laporannya juga obat-obatan anestesinya itu turun ya, Bang, Betul, dibandingkan betul. dengan kita konvensional biasa. Betul. Terbukti ya, dosis obat morfin dan lain-lain itu juga, atau fentanyl dan teman-temannya tuh jauh lebih minimal. Oke. Dan karena operasinya baik, kita tadi dapat 3 bypass ya. Jadi 3 Iya. pembuluh darah yang terkena dengan 3 bypass. Ya, Jadi teknik mix dan pain management ini dia tidak mengurangi jumlah bypassnya gitu. betul, dibandingkan dengan operasi konvensional, maka semua pembuluh darah itu juga bisa kita lakukan bypass walaupun dengan luka yang sangat kecil. Oke, tadi lukanya berapa senti tuh, Bang? Kurang lebih 7-8 cm. Penyakit jantung sangat penting untuk kita cegah. Oleh karena itu, bila sahabat Mika mempunyai faktor-faktor risiko terhadap penyakit jantung seperti hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus, rokok, atau faktor-faktor yang lainnya seperti stres, maka lakukanlah pemeriksaan lebih dini untuk mencegah penyakit jantung tersebut. Dan keluhan, rasa tidak nyaman, rasa cepat lelah bila beraktivitas, merasakan tidak nyaman di dada, maka periksalah sedini mungkin. Penyakit jantung koroner seperti kita ketahui itu sangat-sangat sulit untuk dideteksi pada saat-saat ini. Tapi dengan keluhan-keluhan maupun dari medical check up, kita temukan dari EKG, keluhan, kita lakukan pemeriksaan treadmill, kemudian kita lakukan pemeriksaan lanjutan CT scan, bahkan kita bisa lebih akurat dengan pemeriksaan kateterisasi jantung. Nah, pemeriksaan itu yang punya akurasi yang sangat-sangat tinggi sehingga bisa melihat kondisi pembuluh darah jantung. Dari hasil kateterisasi pun bisa kita lakukan tindakan lanjutan tuntas dengan tindakan pemasangan stent atau bisa lakukan tindakan operasi yaitu operasi CABG. Saat ini, teknik bypass jantung dengan minimal invasive cardiac surgery atau yang biasa kita sebut mix CABG dengan dikombinasikan pain management yang baik dapat menjadi salah satu terapi pilihan untuk memperbaiki aliran darah ke jantung. Dengan bedah jantung minimal invasif tanpa motong tulang dada, maka kamu jangan takut untuk operasi karena kita bisa kerjakan dengan cepat, baik, dan tepat tanpa rasa nyeri pasca operasi yang muncul pada pasien-pasien bedah jantung konvensional. Oleh karena itu, jangan takut ya. Saya Dr. Marolo Pardere, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular konsultan dari Mitra Keluarga Depok. Saya Dr. Nurima Uliadwita, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler di Mitra Keluarga Depok. Saya Dr. Bona Dwi Ramajaya Hartoyo, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mitra Keluarga Depok. Saya Dr. Yahya Berkahanto Juwana, dokter spesialis jantung, subspesialis kardiologi intervensi di Mitra Keluarga Depok. Salam sehat, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.